apa yang dikatakan oleh Riedel dalam bukunya, bahwa Minahasa ini, tentang Minahasa itu disebut oleh Riedel sebagai wendu. Wendu. Ya, mengetahui asal usul Minahasa itu wendu rimbengbeng. Di situ saya temukan ada begitu banyak totem itu yang dokumentasi Dr. Wiger itu yang persis sama dengan di Waruga-Waruga. Bukan hanya di Waruga, tetapi juga di Watu Pinawetengan juga. Malapetaka pertama menurut saya itu, malapetaka pertama orang sejarah Minahasa itu menjadi kabur dan gelap adalah ketika bahasa Minahasa dikonversikan ke dalam bahasa Melayu. Nyanyian Karema itu segala sesuatu, baik dalam upacara, doa atau segala macam itu dinyanyikan. Tetapi yang khusus dicatat oleh Van Col adalah nyanyian Karema yang justru menerangkan tentang asal muasal orang Minahasa. Dinasti Han, leluhur Minahasa, Omueli tulis atau diterbitkan 2018, Kang? Ya. Artinya bahwa buku ini sudah sekarang berjalan hampir 4 tahun ya? Ya. Ya, hampir 4 tahun gitu ya? Ya. Nah, buku ini sangat menggemparkan, terutama dari kalangan akademisi, kalangan saintis, budayawan, sejarawan, dan seterusnya. Bolehkah orang tahu apa kira-kira yang melatar belakangi Omueli sehingga kemudian berani menulis buku ini? Judulnya ini kan luar biasa ini, bombastis sekali menurut kita. Penguasa dinasti Han, leluhur Minahasa. Mengapa misalnya bukan leluhur Minahasa, ada penguasa dinasti Han leluhur Minahasa diberi tanda tanya misalnya, seperti itu. Kalau diberi tanda tanya, maka kan nuansanya masih oh siapa tahu benar atau siapa tahu nyanak benar, seperti itu. Tapi dengan statement judul seperti ini kan berarti langsung menjustifikasi bahwa benar orang adalah penguasa dinasti Han. Bisakah diceritakan apa yang melatar belakangi sehingga kemudian menulis buku ini? Silakan, Om. Jadi buku penguasa dinasti Han ini ditulis sebetulnya tanpa niat untuk menulis sebenarnya, tetapi lebih pada kebetulan. Kebetulan. Apa yang menjadi kebetulan? Kebetulan karena memang sebetulnya tidak ada niat untuk menulis, tetapi ada temuan-temuan yang akhirnya mendorong saya untuk menulis. Temuan-temuan yang saya anggap itu fakta yang saya telah verifikasi sangat-sangat kuat, sehingga saya memutuskan untuk menulis. Jadi buku ini bukan ditulis untuk sekedar sensasi, tetapi ini berdasarkan suatu temuan fakta-fakta yang sangat meyakinkan saya, yang membawa saya pada konklusi atau kesimpulan bahwa penguasa dinasti Han itu sesungguhnya adalah leluhur orang Minahasa. Oke, kita mencoba meng-highlight ada satu kata di situ adalah temuan gitu ya. Karena kebetulan menemukan. Apa yang ditemukan sehingga kemudian itu menjadi terdorong untuk kita mesti tulis ini begitu. Ya, memang saya pikir saya mesti beranjak dari trigger yang sesungguhnya yang sudah ada dalam sudah tersimpan di dalam hati, sudah betul-betul ya trigger yang betul-betul yang kuat sekali, yaitu kecintaan terhadap bahasa Minahasa dan budaya Minahasa. Jadi sebetulnya kecintaan terhadap bahasa dan budaya Minahasa ini sebetulnya belum membangkitkan niat untuk meneliti.
Oke. Jadi satu perwujudan daripada kecintaan terhadap bahasa Minahasa adalah saya harus memelihara bahasa Minahasa itu paling tidak untuk saya dan untuk keluarga saya. Nah, itu skop kecil yang sebagai perwujudan daripada kecintaan saya terhadap bahasa Minahasa. Saya ingin menularkan kepada keluarga saya, pada anak-anak saya. Dan di setiap kesempatan saya bertemu dengan orang-orang yang berbahasa Minahasa, saya berusaha untuk berbahasa Minahasa dengan mereka di tempat perantauan, di mana saja saya ketemu dengan orang yang bisa berbahasa Minahasa. Nah, itu adalah implementasi dari kecintaan saya terhadap bahasa dan budaya Minahasa. Tetapi ketika saya belajar bahasa Mandarin, mulai dari tahun 1984, saya bekerja di satu perusahaan di mana Mandarin speaking atau bahasa Mandarin itu sangat diperlukan. Saya mengikuti les bahasa Mandarin, dan disitulah saya mulai menemukan fonem-fonem bahasa Mandarin yang setelah saya bandingkan dengan bahasa Minahasa ternyata memiliki arti yang sama. Dari situ, dari temuan-temuan itu akhirnya makin mendorong saya untuk masuk lebih jauh sampai ke ranah sejarah. Oke, jadi pertama kali yang ditemukan Om Welly adalah karena ada kesamaan fonem dalam aksara bahasa Mandarin. Ya. Begitu ya? Yang kira-kira kurang lebih kalau didengar itu hampir sama dengan bahasa Minahasa. Ya. Seperti itu ya? Ya. Nah, apalagi yang kemudian mendasari sehingga kemudian berani menulis buku ini, gitu ya? Tentunya menulis sebuah buku itu bukan suatu hal yang sederhana. Menulis sebuah buku itu seharusnya punya tanggung jawab sosial paling tidak. Jadi saya menulis buku ini ketika saya tahu bahwa ini adalah suatu pertanggungjawaban tentang kebenaran ilmu, maka saya tidak sembarang menulis buku. Maka saya sejak saya menemukan bukti-bukti bahwa bahasa Minahasa ada hubungannya dengan bahasa Tiongkok, saya tidak serta-merta langsung menulis buku, tetapi saya mengumpulkan sebanyak mungkin fakta, bukti. Baru saya sampai pada satu konklusi, baru saya berani memutuskan untuk menulis buku. Nah, dari sisi temuan tadi ya, temuan fonem-fonem dalam bahasa Mandarin, apa saja contohnya misalnya? Bisa nggak dijelaskan apa saja contohnya yang kemudian bisa menyimpulkan bahwa ini sama dengan bahasa Minahasa? Ya, contoh pertama yang saya temui ketika saya belajar bahasa Mandarin yaitu kata sei. Sei itu dalam bahasa Mandarin itu adalah siapa. Bahasa Minahasa juga adalah sei dan berarti sama, siapa. Dari satu kata itu saya mencari lagi kata-kata yang begitu banyak, dan saya mulai mencari bukti-bukti yang tertulis di situs-situs. Umpamanya di Watu Pinawetengan saya temukan ada kata Tu Urintana yang oleh penutur Tombulu disebut Tu Uzintana. Setelah saya analisa, ternyata itu pun berasal dari bahasa Mandarin, yaitu Tu Uzin Tauna, yang berarti wilayah tempat tiba dengan tidak sengaja. Iya, pasti banyak sekali yang Om Welly yang menarik buat kita. Om Welly memberi judul di sini penguasa dinasti Han, gitu toh? Nah, apakah bahasa yang digunakan oleh dinasti Han ini adalah bahasa Mandarin seperti yang kita orang kenal sekarang? Saya perlu jelaskan, bahasa Mandarin itu berasal dari kata Mantak Ren. Mantak Ren itu artinya
orang besar, orang Mandarin yang berkedudukan tinggi. Ta itu artinya besar. Man itu artinya Manchuria. Ren orang. Jadi orang Manchuria yang berkedudukan tinggi. Ketika dinasti Qing, dinasti feodal yang terakhir sebagai penguasa feodal di Tiongkok adalah dinasti Qing. Mereka itu adalah dari ras Manchuria, keturunan Manchuria, orang Han atau Huaxia, keturunan Han di Tiongkok. Mereka tidak rela untuk memanggil orang yang bukan sukunya sebagai kaisar. Sehingga penguasa Manchuria itu hanya disebut Mandarin. Nah, tetapi bahasa Mandarin itu adalah berakar dari bahasa Han. Sehingga bahasa Tiongkok itu disebut Kuoi atau artinya bahasa negara, atau Huai atau bahasa Han, atau dalam sebutan sekarang Mandarin. Karena Mandarin itu adalah pengaruh Manchuria itu. Nah, bahasa Han sendiri sudah banyak dipengaruhi oleh dinasti Qing, yaitu dinasti Manchuria. Dan sebagian besar bahasa Han itu masih sekitar 70% masih bisa ditelusuri. Jadi bahasa Minahasa masih bisa ditelusuri. Masih bisa ditelusuri. Oke. Bolehkah Om Eli memberi contoh-contoh misalnya? Manakah kata-kata dalam bahasa Minahasa yang akar katanya sebenarnya dari bahasa Han tadi atau Mandarin tadi ya? Ya, sebetulnya dalam buku ini saya udah menuangkan cukup banyak frase bahasa Minahasa yang ternyata memang tidak lain adalah bahasa Han. Oke. Ya, umpamanya contohnya di Tomon ini ada mata air yang orang sebut Sineleyan. Sineleyan. Ya, mata air Sineleyan orang Minahasa tinggal bisa menyebutnya. Tetapi arti sebenarnya dari Sineleyan orang Minahasa pun tidak tahu lagi. Okay. Mereka cuma tahu bahwa itu mata air. Ya. Setelah saya meneliti dan memverifikasi dengan bahasa Han, ternyata Sineleyan itu adalah terdiri dari monosilabel, suku-suku kata yang mempunyai arti sendiri masing-masing. Sui artinya air, Nei artinya di dalam, Le Yuan artinya surga atau taman surgawi. Itulah artinya Sui Nei Le Yuan. Nah, begitu banyak frase-frase, termasuk kata-kata yang dipakai sebagai kata-kata makian. Umpamanya kuinakmu. Mohon maaf, saya harus menyebut ini hanya sekedar contoh perbandingan bahasa, bahwa kuinakmu, orang-orang Minahasa terutama di Tutur Tombulu, contoh di Woloan, Wailan, Kayau, entahlah di tempat-tempat lain, tetapi yang saya tahu kuinakmu adalah suatu makian bahasa Minahasa yang sangat kuno atau tua. Kuinakmu sendiri oleh orang-orang Minahasa itu mereka tidak lagi mengerti. Mereka cuma tahu bahwa itu makian. Tapi ternyata setelah saya membedah, dia menganalisa bahasanya, ternyata itu terdiri dari 3 suku kata, yaitu kui yang berarti setan, na yang berarti itu, mu artinya ibu. Jadi selalu saya mengatakan kepada teman-teman, kalau memaki jangan pakai mu, kuina saja, nggak usah pakai mu. Sebab ketika kita mengatakan kuinamu, itu berarti kita memaki ibu sendiri. Memaki ibu dari orang yang kita maki. Ya, kuinamu itu artinya ibu adalah setan jahanam itu. Dan itu satu makian yang
sangat kasar. Di Woloan pun ada makian yang namanya Syavulena. Syavulena itu juga adalah makian basahan. Syavulaina itu artinya si bajingan itu. Nah, Setan lu kalau orang Jakarta bilang ya. bajingan, ya bajingan. Nah, saya menemukan ini belum lama. Yang makian Syavulena orang Woloan ternyata atau orang Wailan atau Kayau. Syavulena berarti bajingan. Saya baru temukan baru-baru ini secara kebetulan. Ya. Jadi ini juga membuktikan bahwa apa yang saya ungkapkan itu adalah temuan-temuan. Syavulena itu saya temukan dalam Chungko Xinhua atau berita Tiongkok. Salah satu kantor berita Tiongkok dalam pemberitaannya ketika terjadi konflik di perbatasan antara India dan Tiongkok, pihak Tiongkok menyebut India itu Syavulena, artinya bajingan itu. Nah, itu temuan baru saya yang makin membuktikan bahwa memang bahasa Minahasa ternyata memang adalah bahasa Tiongkok untuk sebutan sekarang ini. Iya. Jadi Om Eli, memang ini kalau lihat dari buku ini ya banyak sekali fakta atau kata, frase bahkan didukung dengan bukti-bukti pendukung lain seperti misalnya guratan-guratan di Waruga yang ada di Pinabetengan, yang ada di Minahasa Utara dan seterusnya ya. Dan ternyata bahwa memang dan berdasarkan referensi yang Om Weli dapat juga. Misalnya soal guratan-guratan itu, guratan-guratan itu bukan tanpa arti, seperti itu ya. Jadi ternyata dia ada arti, itu kan. Nah, pertanyaan lain buat dari saya, Om Weli. Kalau memang kita ini adalah turunan dari Han, orang Minahasa, lalu mengapa tidak ada bukti warisan pendukung yang lain selain Waruga? Ya, misalnya kan kalau di Cina kan kalau lihat di film-film gitu kan bentuk bangunannya itu ada macam ukiran atau apa seperti itu yang keren-keren lah seperti itu ya. Kenapa kemudian di Minahasa itu tidak ada? Lebih banyak mungkin terwariskan lewat bahasa seperti itu. Tapi kenapa bukti fisik, bentuk fisik bangunan dan seterusnya itu malah tidak ada? Apakah ini karena terpengaruh dengan misalnya pengaruh Eropa yang kemudian terjadi sehingga kemudian ini kita kemudian lebih memilih gaya Eropa misalnya dari sisi arsitektur rumah dan seterusnya. Gimana Om Eli? Saya pikir bahasa sebagai bukti arkais itulah pangkal saya meneliti dari bahasa linguistik komparatif in history. Jadi itu bahasa. Tetapi bukti-bukti arkais lain seperti totem-totem di Turigit, Waruga itu, relief-relief itu adalah simbol-simbol yang adalah simbol-simbol atau lambang-lambang ideografi yang sangat mirip dengan di Tiongkok. Ideografi itu saya dapat dari buku Dr. Wigger S.Y., seorang misionaris Katolik yang lama berkarya di Tiongkok. Dia mendokumentasi begitu banyak totem-totem atau ideografis di tempel-tempel atau di kuil-kuil, tempat pemujaan atau tempat tempat sembahyang orang-orang Tiongkok zaman dulu. Dan dia di situ saya temukan ada begitu banyak totem itu yang dokumentasi Dr. Wigger itu yang persis sama dengan di Waruga. Bukan hanya di Waruga tetapi juga di Watu Pinabetengan juga. Walaupun sebagian orang menganggap itu hanya cakar bebek, tetapi ternyata dia memiliki arti. Memiliki arti walaupun sudah mengalami vandalisme, ya banyak yang sudah dicoret-coret coretan tambahan, tetapi masih nampak
guratan asli dengan coret-coret yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengerti apa arti peninggalan-peninggalan kuno, bahkan dianggap sebagai berhala yang bertentangan dengan keimanan, terutama ya pemahaman Kristen yang mungkin belum dalam, karena pemahaman Kristen juga sebetulnya sangat menghargai nilai-nilai luhur di masyarakat tempat menginjil, tetapi ada orang-orang yang tidak begitu paham tentang hal-hal itu. Mereka dengan mudah membuat cakaran-cakaran yang ya sifatnya vandalisme itu. Nah, kalau di luar Waruga ada banyak bukti cultural ya. Contoh nasi jaha. Nasi jaha itu orang suka menghubung-hubungkan dengan jahat. Kalau itu nasi jahat, kenapa harus dimakan? Kenapa makanan logis, yang baik? Kenapa makanan yang baik dibilang jahat? Ya. Karena itu tidak nyambung secara logika, tidak nyambung. Tetapi saya temukan bahwa kata jauh itu artinya sticky. Sticky atau lengket. Nah, atau orang Minahasa bilang pulut. Ya. Kalau orang bilang itu beras yang lengket itu, orang Minahasa menyebut kan pulut. Ya, beras ketan, orang Minahasa sebut kan pulut. Itu artinya legit. Nah, itu dalam bahasa yang lebih kunohan disebut jauh. Nah, kemudian jahau. Jadi nasi jahau itu artinya tadi saya sudah jelaskan masalah jauh. Jauh itu artinya sticky atau lengket atau nasi yang lengket. Apa tadi orang Minahasa atau bilang? Minahasa bilang pulut. Jadi beras yang lengket itu disebut kan pulut. Iya. Nah, itu. Nah, kemudian how itu artinya aromatic plantation. Apa itu aromatic plantation? Ya, rempah-rempah yang punya aroma yang tajam. Yaitu jahe, terus serai, pandan, bawang merah, bawang putih, semua itu adalah aromatic plantation. Ya. Yang tumbuhan-tumbuhan beraroma yang menjadi bumbunya. Maka itu sangat logis kalau menjadi sekarang nasi jaha. Itu saya yakin bahwa itu berasal dari bahasa masyarakat Minahasa awal. Itu salah satu hal. Masih banyak sekali bukti-bukti lain selain bahasa, bahasa dan Waruga. Masih banyak sekali. Dan saya akan tuangkan dalam buku kedua nanti. Oke. Iya. Oke, Om Meli, jadi dari berbagai fakta, berbagai temuan tentang kesamaan bahasa dengan menggunakan pendekatan comparative linguistic, gitu ya. In history, gitu ya. Menurut kita ini menarik, begitu ya. Sehingga paling tidak ini bisa sedikit menambah khazanah atau wawasan. Keminahasaan dari sisi yang lain atau dari aspek yang lain, atau paling tidak ini sedikit bisa membuat orang, terutama generasi zaman now, ya kita sudah bukan generasi zaman now, tapi misalnya kita anak-anak, tapi adik-adik misalnya, ini bisa sedikit menambah cara berpikir dorang bahwa ternyata ada sisi-sisi lain yang dulu terkait dengan legenda, mitologi, ini ternyata bisa sedikit dikuak seperti itu ya, bisa terkuak begitu. Nah, ketika bicara soal ini maka kita ingat, atau orang Minahasa pasti selalu ingat, selalu tahu bahwa ada 3 tokoh sentral ketika ngomong bicara tentang Minahasa. Dialah Karema, Toar, dan Lumi Mu'ud. Bisakah Om Weli bercerita sedikit siapa sebenarnya 3 tokoh ini? Karena orang selama ini tahu 3 tokoh ini adalah tokoh mitologis, seperti itu ya. Kalau nggak salah ingat kita dalam bukunya siapa itu ya, saya lupa namanya, tapi dulu itu katanya Lumi Mu'ud ini dia adalah keluar dari batu. Karema yang seorang pendeta, dia tok itu batu, keluarlah si Lumi Mu'ud. Nah,
Apakah ini dari penelitian, bukan penelitian, dari apa yang ditemukan Om Weli, apakah tiga tokoh ini benar demikian adanya? Ya, itulah. Dan siapa mereka sebenarnya? Ya, memang. Jadi saya akan mengulangi saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Riedel dalam bukunya, bahwa Minahasa ini, tentang Minahasa itu disebut oleh Riedel sebagai Wendu. Wendu. Ya, mengetahui asal usul Minahasa itu, Wendu Rimbengbeng. Wendu Rimbengbeng. Apa artinya? Jadi Wendu itu artinya perlu perjuangan keras untuk mengungkapkan siapakah orang Minahasa sebenarnya. Siapa asal usul orang Minahasa. Harus butuh effort. Ya, butuh besar. perjuangan. Wendu itu artinya, dalam bahasaan itu, Wendu itu artinya berjuang keras, Berjuang keras. berusaha keras. Nah, kemudian dia bilang lagi bahwa Rimbengbeng. Rimbengbeng itu artinya, pengertian orang Minahasa sekarang adalah gelap. Gelap. Tetapi dalam basahan itu juga saya temukan bahwa Rimbengbeng itu dan Wendu itu juga basahan. Rimbengbeng itu malah dia lebih jelas mengungkapkan apa kata arti Rimbengbeng. Yang dipahami oleh Minahasa sekarang hanya gelap. Tapi ternyata Ri itu adalah matahari. Ri matahari. Ri Ming, matahari gelap. Beng artinya tertutup oleh kabut. Jadi tentang Minahasa itu tertutup oleh kabut. Ya, walaupun mungkin reader sendiri hanya mengerti gelap. Tetapi harusnya lebih detail tentang Minahasa, asal usulnya adalah matahari Tertutup kabut. gelap, tertutup kabut. Itu terjemahan harafiahnya. Itulah terjemahan. Jadi dari hal itu, ketika ada orang-orang yang menganggap sejarah Minahasa sudah final, maka mereka akan tinggal dalam satu kepercayaan, keyakinan bahwa orang Minahasa adalah hasil keturunan incest, bahwa orang Minahasa adalah keturunan orang yang keluar dari lumut batu, ya, itu yang terlanjur dipercaya oleh orang Minahasa dan diyakini sebagai kebenaran karena diulang-ulang terus dari turun temurun. Ya. Nah, tetapi yang saya temukan melalui nyanyian Karema yang didokumentasi oleh Van Col dalam bukunya Uit Onze Kolonien yang terbit tahun 1903, publikasi di Inggris. Di situ saya bedah berdasarkan pendekatan menggunakan basahan. Di situ saya menemukan banyak hal yang sudah keliru diterjemahkan dan yang membuat orang-orang Minahasa percaya tentang mitologi asal usul leluhurnya. Oke. Nah, di sana saya temukan bahwa ada frase yang mengatakan rimengan matoume nekorotum batu. Ya. Mereka mengartikan batu itu adalah batu. Ya, para penterjemah sebelum ini yang berusaha menerjemahkan itu menghubungkan bahasa Minahasa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Padahal bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sama sekali berbeda jauh dengan basahan. Ya, fonemnya yang hampir mirip memiliki arti yang sangat tidak sama. Tetapi kalau dibedah betul-betul bahasan itu bisa menjelaskan tentang nyanyian Karema. Mekuodote umwatu. Artinya mereka keluar dari negeri Han, Watu. Orang tua dulu menyebut Watu, ya, melafalkan dengan cara Watu. Yang orang Minahasa sekarang, oh itu bahasa Dolong. Ya. Mereka orang Minahasa sekarang menyebut Watu, padahal itu harusnya Watu. Watu itu artinya apa? Ya, dalam tutur orang Hakka di Tiongkok, Watu artinya lah negeri Han. Jadi mereka keluar, Guo, Mekuodote, Guo, ya, Guodote.
ya menjelajah pergi keluar dari negeri Han, Uvwatu. Itu artinya. Oke. Salah satu kalimat yang didokumentasi oleh Van Kol menjelaskan betapa bahwa orang Minasan memang keluar dari negeri Han. Jadi bukan keluar dari batu. Bukan keluar dari batu, lahir dari lumut batu. Itu yang saya bingung ketika orang-orang yang sudah mengatakan bahwa sejarah Minahasa sudah selesai hanya berdasarkan cerita yang tidak masuk akal. Padahal Toar Lumimut mereka itu bukan tokoh-tokoh Dongeng, ya? dongeng, Legenda. ya bukan sekedar mitos tapi dongeng itu. Ya walaupun dalam mitologi ada serpian-serpian kebenaran, tetapi apa yang dianut oleh sebagian orang Minahasa sekarang segelintir itu adalah betul-betul sudah dongeng, bukan mitologi lagi. Kalau orang keluar dari lumut batu itu dongeng, lahir dari batu, dongeng. Nah, tapi nama-nama Toar Lumimut Karema itu adalah serpian kebenaran yang masih saya buktikan bahwa mereka adalah manusia sejarah. Oke. Kira-kira begitu. Good. Tadi kita juga dengar Om Eli menyebut nyanyian Ya. Karema, gitu Ya. ya. Apa itu nyanyian Karema? Tentang nyanyian Karema. Banyak orang yang ya karena munculnya Uit Onze Kolonien dokumentasi Van Kol, di sana ada Te Chang Van Karema. Karema Tecang. Te Chang Van Karema. Te Chang Van Karema dalam bahasa Belanda di De Chang Van Karema. Tetapi dalam bahasa Han-nya, bahasa Minang asli, Karema Te Chang. Karema Te Chang. Karema, Kairenma Te Chang. Itu bahasa Minahasa aslinya. Tetapi kemudian Van Kol menyebut itu Te Chang Van Karema. The Song of Karema atau nyanyian Karema. Nah, orang mengerti bahwa nyanyian Karema sudah itu. Padahal Te Chang Van Karema atau Karema Te Chang dalam bahasa Han itu hanyalah sebagian dari nyanyian Karema. Karena Karema itu sebagai tona aswalian Tumutuzu, tona aswalian yang mengajarkan atau mewariskan semua sejarah, nilai-nilai Han dan sejarah berdirinya dinasti Hansu, semua dia bawakan dengan cara bernyanyi. Nah, yang sempat didokumentasi oleh Van Kol itu hanya menceritakan sebagian dari justru keruntuhan dari dinasti Han sampai mereka keluar dari sana, yang mengakibatkan mereka keluar dari sana, sampai mereka di Tuurintana atau Tuurintana, ya, yang tadi saya sudah sebutkan artinya negeri atau tempat tiba dengan tidak sengaja. Terus kisah bagaimana mereka menjelajahi wilayah yang sekarang sudah dibilang Minahasa, ya, dan kemudian bagaimana sulitnya mereka hidup pada saat itu, dan di situ juga memang ada seperti teka-teki atau tentang perjodohan antara Toar dan Lumimut, yang memang mereka adalah masih terikat keluarga, tetapi bukan ibu dengan anak. Dan kemudian penunjukan pemberian tugas kepada masyarakat awal Minahasa, ada yang disebut yang mengurusi sekolah atau memberi pelajaran kepada anak-anak, ada yang diberi tugas untuk menyiangi hutan untuk dijadikan pemukiman dan tempat bercocok tanam, dan ada yang diberi tugas untuk menjaga wilayah itu. Itu yang di belakang yang ada maka telup itu, maka ruasio, pasiowan telu. Itu penugasan dari Karema kepada masyarakat awal Minahasa. Itu nyanyian Karema yang didokumentasi oleh Van Kol. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa nyanyian Karema bukan hanya itu saja. Hampir semua cerita tentang Minahasa, pewarisan tentang nilai-nilai luhur Minahasa itu dibawakan dengan bernyanyi. Nah, kenapa harus bernyanyi? Mungkin Prof Peri bisa lebih menjelaskan
kenapa harus bernyanyi si Karema ini? Bagaimana kalau Ya. Ah, Sebelum kita ke Prof. Perry, di sini Iya. kan kebetulan ada juga hadir Prof. Perry. Iya. Apakah bisa disimpulkan bahwa nyanyian Karema ini adalah sebuah apa istilahnya indigenous knowledge gitu ya, kearifan lokal atau kearifan tradisional Ya. yang diwariskan oleh si Karema kepada orang-orang di keturunan sekitarnya Minahasa. atau keturunan Minahasa. Jadi sebetulnya apa yang diwariskan oleh Karema itu adalah sebetulnya tentang peristiwa-peristiwa yang oleh dia diambil hikmah. Hikmah diambil dari peristiwa-peristiwa yang dia alami.